keledai ketika itu. Ya. Nah kemudian setelah 3 hari maka benteng As-Sa'ab bin Mu'ad pun jatuh di tangan kaum muslimin, dan benteng ini ternyata di dalamnya terdapat banyak sekali makanan. Ya, makanannya melimpah ruah. Maka setelah itu kaum muslimin pun mendapatkan pasokan makanan mereka setelah menaklukkan benteng As-Sa'ab bin Mu'ad. Nah kemudian Nabi SAW berlanjut ke benteng yang ketiga. Ya, coba ditampilkan saja yang gambar bentengnya. Ya, nah di benteng yang ketiga, yakni benteng Az-Zubair. Ya, dan benteng ini merupakan benteng yang sangat kokoh. Setelah 3 malam tidak ada perubahan sama sekali. Ya, benteng tersebut tetap tidak bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin. Maka tiba-tiba Nabi SAW didatangi oleh seorang Yahudi. Dia mengatakan, "Wahai Muhammad, ya selama apapun engkau mengepung benteng ini, maka niscaya mereka tidak bisa dikalahkan. Kecuali apabila engkau memutus pasokan air mereka." Ya. Kemudian Nabi SAW mencari jalur air mereka, jadi dari sebuah telaga yang mengalir ke benteng tersebut diputus oleh Nabi SAW. Maka karena tidak lagi memiliki air, mau tidak mau mereka harus keluar. Akhirnya mereka keluar dan berperang bersama kaum muslimin. Ketika itu ya akhirnya banyak sekali di antara orang-orang Yahudi yang berhasil dibunuh oleh pasukan kaum muslimin. Ya. Jadi yang namanya blokade semacam ini, ya ini disyariatkan dalam peperangan. Ya, ketika kita mengetahui bahwa kekuatan musuh itu sangat tergantung pada pasokan air misalnya. Ya, di-cut pasokan airnya sehingga mereka kelimpungan. Ya, ini terjadi ketika mereka kelimpungan, maka mereka pun keluar dari benteng tersebut lalu diperangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah kemudian benteng yang selanjutnya, benteng yang keempat, benteng Az-Zubair. Ya, benteng Ubay. Ya. Benteng yang ketiga benteng Az-Zubair. Benteng yang keempat benteng Ubay. Ya, maka di sini kembali terjadi duel. Ya, salah seorang dari jagoan orang-orang Yahudi keluar, kemudian mengajak kaum muslimin untuk berperang. Maka keluarlah sahabat yang mulia Abu Dujanah Sammak bin Kharrasyah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian beliau pun melakukan duel bersama jagoan Yahudi tersebut, lalu menanglah Abu Dujanah. Setelah itu kemudian kaum muslimin pun ya masuk ke benteng Ubay dan berhasil menaklukkannya. Nah kemudian benteng yang kelima, benteng Nizar. Nah, ini benteng yang paling kokoh ya, yang paling kokoh. Disinilah orang-orang Yahudi menyimpan istri dan anak-anak mereka. Nah ketika itu kaum muslimin dihujani oleh anak panah dan juga bebatuan dari dalam benteng. Nah kemudian Nabi SAW memerintahkan ya untuk mengusir mereka, ini pasukan yang mempertahankan benteng Nizar ini dengan menggunakan manjanik. Ya, manjanik itu adalah alat pelontar batu. Ya, alat pelontar batu. Jadi mungkin antum pernah lihat ya di dokumenter ya ada alat yang kemudian ditarik ya, lalu batu ditaruh di ujung alat tersebut. Kemudian talinya dilepas sehingga dia menjadi ketapel saat melemparkan batu. Ya, ini manjanik. Nabi SAW kemudian memerintahkan untuk melakukan penyerangan ya dengan melontarkan batu melalui alat manjanik sehingga jebollah benteng Nizar. Lalu orang-orang Yahudi meninggalkan benteng Nizar. Ya, yang laki-laki meninggalkan benteng Nizar, adapun anak-anak dan perempuan mereka tetap berada di benteng tersebut. Akhirnya benteng tersebut berhasil dikuasai oleh Nabi SAW. Ya, sampai kemudian di benteng Al-Qamus, benteng yang keenam, ya. Nah, di benteng ini Nabi SAW kemudian mengurung mereka selama 20 hari sampai kemudian mereka menyerah dan mengajak Rasul SAW berunding. Jadi peperangan itu hanya sampai pada benteng Nizar, benteng yang kelima. Adapun pada benteng Al-Qamus, ya mereka menyerah ya setelah dikepung oleh Nabi SAW selama kurang lebih 20 hari. Ya, jadi perang Khaybar ini cukup lama terjadinya ya, mungkin sekitar 1 bulan ya. Sampai Nabi SAW memboikot
mereka di benteng Al-Qamus itu selama 20 hari. Nah, setelah benteng Al-Qamus ini jatuh ke tangan kaum muslimin, maka benteng-benteng yang tersisa pun kemudian menyatakan menyerah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ya, maka kemudian turunlah seorang pemuka Yahudi, ya, yang bernama Ibnu Abil Huqaiq, ya, datang mereka menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan agar mereka keluar dari Khaybar. Ya, mereka diusir dari Khaybar, ya, dengan membawa anak keturunan mereka, tapi tidak boleh membawa harta. Jadi mereka tidak boleh membawa harta sama sekali, kecuali baju yang melekat di tubuh mereka. Demikian juga mereka tidak boleh menyembunyikan harta-harta mereka. Semuanya harus diserahkan kepada kaum muslimin. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang berkhianat, dia menyembunyikan harta, ya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhak untuk mengeksekusi orang tersebut. Ya, maka kemudian barakallahu fikum, ya, mereka pun meninggalkan, ketika itu mereka akan meninggalkan kota Madinah. Nah, di saat itulah, di saat mereka mengumpulkan harta-harta mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang hartanya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini adalah dulu tokoh Quraisy yang pernah diusir oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dari kota Madinah. Dia berasal dari Bani Nadir, ya. Maka Nabi SAW bertanya kepada penduduk Khaybar, siapa yang tahu, ya, mana tempat penyimpanan hartanya Huyai bin Akhtab? Ya, maka kemudian ada salah seorang itu yang diduga oleh Nabi SAW mengetahui di mana harta tersebut, tapi dia tidak mau membocorkannya. Lalu dia pun disiksa oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sampai kemudian dia menunjukkan suatu tempat, ya, di mana tempat tersebut merupakan tempat penyimpanan hartanya Huyai bin Akhtab. Ya, akhirnya banyaklah harta yang berhasil didapatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Nah, ketika orang-orang Yahudi ini mereka bersiap-siap untuk meninggalkan Khaybar, maka di antara pemuka mereka ada yang berusaha melobi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar mereka bisa tetap survive. Ya, dia mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Muhammad, ya, sesungguhnya Khaybar ini, ya, memiliki ladang kurma yang demikian luas, dan yang terbiasa mengurusinya itu adalah kami. Yang terbiasa mengurusinya adalah kami. Maka izinkanlah kami untuk tetap tinggal di kota Madinah, dan kami akan menyerahkan separuh dari kurma Khaybar, ya, untuk kalian di kota Madinah. Ya, jadi biarkan kami tinggal di sini. Biar kami yang mengelola. Ya, biar kami yang mengelola lahan pertanian Khaybar, ya, dengan konsekuensi mereka harus menyetorkan separuh dari harta, separuh dari penghasilan Khaybar diberikan kepada kaum muslimin. Ya. Maka kemudian Nabi alaihissalam pun menyetujui apa yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi Khaybar. Mereka tetap diperbolehkan untuk tinggal di Khaybar, kemudian mengelola perkebunan kurma mereka dan menyetorkan sebagian dari hasilnya kepada kaum muslimin. Makanya ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampai mengatakan bahwa kami belum pernah merasakan kekenyangan melainkan setelah Khaybar itu ditaklukkan. Karena begitu Khaybar ditaklukkan, maka kaum muslimin, ya, berhasil mendapatkan pasokan makanan dari Khaybar tadi. Nah, ketika perang Khaybar ini berakhir juga, ya, Nabi alaihi salatu wasalam menikah dengan Sofiyah. Sofiyah pada awalnya adalah tawanan perang yang dimiliki oleh sahabat Dihyah al-Kalbi. Namun kemudian Sofiyah diserahkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepada Sofiyah. Sofiyah pun kemudian masuk Islam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melamar Sofiyah untuk dijadikan sebagai istri beliau dengan dengan mahar berupa pembebasan Sofiyah. Jadi Sofiyah dibebaskan, ya, dibebaskan dari perbudakan, dari tawanan,
tapi dia menikah ya.